Jika diamati agama-agama yang ada di dunia pada saat ini, boleh dikatakan hampir semuanya menitik beratkan soal pemeliharaan kehormatan diri, dengan jalan melakukan pernikahan untuk menghalalkan aktivitas seksual kepada mereka masing-masing. Bahkan sebagian golongan agama memilih ketetapan ekstrim. Demi kewajiban kerohanian, mereka menahan diri dengan tidak menikahkan golongan agamawan mereka atau celibasi, karena hendak mencegah agamawan mereka agar tidak terlibat dengan aktivitas seksual. Meski demikian, hal ini tidak disepakati oleh sebuah kultus agama baru bernama Raelanism, yang muncul di Perancis pada tahun 1973. Berbeda dengan agama lain, kultur agama baru ini sebaliknya sangat gencar mempromosikan pergaulan bebas, dan bahkan benci terhadap perkawinan, karena mereka menganggap perkawinan adalah sesuatu bentuk penghinaan kepada nafsu seksual manusia. Agama baru ini didirikan oleh seorang dari Perancis bernama Claude Forilhon, yang sebelumnya merupakan seorang jurnalis majalah mobil balap. Dia mengklaim bahwa dirinya telah dilantik sebagai nabi oleh satu kaum makhluk asing, yang dia proklamerkan sebagai pencipta sebenarnya dari manusia. Menurut Forilhon, manusia bukanlah diciptakan oleh Tuhan, namun sebaliknya telah diciptakan dan dibiakkan oleh satu kaum makhluk asing yang bernama Elohim, yang mana nama mereka itu kemudian telah disalahpahami sebagai nama Tuhan oleh masyarakat Bani Israel pada masa yang lampau. Forilhon mengklaim bahwa setelah dirinya dilantik menjadi nabi, dia telah diberkahi dengan nama baru yaitu Rael, yang mana menurut dia, itu artinya adalah utusan Elohim. Forilhon mengklaim bahwa sebelum pelantikannya, makhluk asing Elohim juga telah melantik hampir 40 orang nabi yang lain sebelumnya, yang mana diantaranya adalah Moses, Buddha, Yesus Kristus dan Nabi Muhammad. Meski demikian, ajaran nabi-nabi ini menurutnya telah disalahpahami dan diubah oleh manusia setelahnya. Lebih lanjut dia juga mengatakan, kaum makhluk asing Elohim yang menciptakan manusia ini adalah sekelompok makhluk asing yang mempunyai teknologi yang sangat maju. Mereka bahkan berhasil menguasai teknologi pengkloningan yang selanjutnya menjadikan mereka mampu mencipta dan membiakkan manusia di bumi. Mereka juga disifatkan oleh Forilhon, hidup dalam keadaan melakukan seks bebas di planet mereka. Elohim juga memiliki sifat-sifat kewanitaan yang merangkum sifat kewanitaan semua wanita di bumi. Raelianism sangat identik dengan elemen seksual. Di samping itu, landasan kepercayaannya bersifat science fiction. Kultus ini sangat gencar mempromosikan perkara-perkara seperti onani, kebebasan bertelanjang dada untuk para wanita, kondom dan pencegahan kehamilan. Selain itu, kultus ini juga bersikap pro terhadap industri pelacuran, di mana ini dapat dilihat dari tindakan Forilhon, yang menumbuhkan komunitas pro-seks feminis, dengan gerakan kultusnya yang diberi nama Rael's Gears. Dia berperanan mendukung kebebasan wanita untuk bekerja sebagai pelacur. Hypersexuality adalah satu masalah yang parah pada era modern sekarang ini, berlatar belakang dari revolusi seksual yang terjadi pada tahun 60-an. Rasa malu manusia bagaikan semakin hari semakin hilang, dengan segala hal yang dahulunya terpelihara dalam batas lingkup ikatan perkawinan, kini dia menjadi liar dan buas, malah dijajakan oleh banyak aktivis. Keberadaan kultus agama baru seperti Raelianism ini juga, dengan giat mempromosikan elemen seksual secara bebas tanpa komitmen perkawinan. Di samping itu deviasi akidahnya tidak lain hanya menambahkan kehancuran kepada masalah akhlak manusia yang sudah rapuh. Karena itu, kita harus waspada dengan semua kemunculan kultus-kultus baru seperti Raelianism ini, yang hanya akan mengancam kesejahteraan akhirat kita, serta kehidupan masyarakat di dunia ini. Ingatlah kepada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai manusia-manusia bersetubuh di jalan-jalan, seperti bersetubuhnya keledai-keledai. Aku Ibnu Umar berkata, adakah ianya akan betul-betul terjadi? Baginda Nabi menjawab, ia pasti akan terjadi. Hadis riwayat Ibnu Hibban.